Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Oke, baik. Pada hari ini Ibu mau berterima kasih terlebih dahulu karena kalian bertiga sudah mau datang untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebenarnya kalian ada 6 orang, tapi karena berhubung cuaca, teman-teman yang tiganya sakit, jadi tidak apa-apa. Kalian bertiga, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa dan memohon Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sudah pada kenalkah ini? Sudah pada kenal? Belum? Belum. Oke, baik. Kalau belum pada saling perkenalan, alangkah lebih baik. Ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu alangkah kita berkenalan saja ya. Oke, dimulai dari yang paling pertama. Mungkin sudah ada pengenalan, tapi mungkin teman-teman yang lain belum kenal. Dari kelas mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rikahan Kendimolo, biasa dipanggil Dendi. Dari kelas Dari 9, kelas 8 atau 7? kelas 9. Oke, dari kelas 9 apa? 9B. Oh, oke, 9B. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalannya. Ada Fendi, ada Promensius, ada Rifan. Oke, baik. Konseling kelompok itu sendiri sebenarnya adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling untuk pengentasan masalah siswa. Jadi kita di sini untuk mengentaskan kalian punya permasalahan. Di dalam konseling kelompok ada beberapa asas yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dalam artian bahwa apapun yang kalian bicarakan dalam konseling kelompok ini diharapkan untuk dirahasiakan. Terus ada juga asas kesukarelaan. Jadi ibu panggil kalian ke sini itu kalian datang dengan sukarela, berarti suka dan rela, mau ya mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Itu adalah asas kesukarelaan. Terus ada asas keterbukaan. Keterbukaan dalam artian asas ini berkaitan dengan pribadi masing-masing. Jadi diharapkan kalian bertiga ini bisa terbuka berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas ini, terbuka satu sama lain. Dan yang paling terakhir itu adalah asas kenormatifan. Jadi di sepanjang kegiatan kita ada norma-norma yang harus ditaati. Hal-hal apa saja yang boleh dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Jadi dari kenapa ibu minta kalian datang ke sini, memang dari guru mata pelajaran, dari kesiswaan merekomendasikan ada 6 nama yang memang bermasalah, dalam artian bahwa kalian berenam karena yang hadir 3 orang. Jadi kalian bertiga dari guru mata pelajaran matematika dan ada beberapa lagi mengatakan bahwa kalian ini tingkat prokrastinasinya tinggi, jarang sekali mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi saya diminta untuk melakukan konseling kelompok pada kalian. Dari Fendi, Promensius, dan Rifan, apa yang dikeluhkan selama yang jarang sekali kerja tugas itu karena apa? Kira-kira dari Fendi seperti apa? Karena sering main game online. Oke. Jadi bagaimana dengan Promen? Sering banyak bekerja. Sering banyak bekerja. Iya. Jadi apa yang dikerjakan di rumah? Membantu orang tua membersihkan kandang babi. Bersihkan kandang bayi. Punya ini peliharanya banyak. Banyak. Oh, oke. Jadi banyak pekerjaan yang dibebankan atau seperti itu ya? Ya. Kalau Rifan seperti apa? Sering bermain HP. Main HP. Ya, itu sampai jam berapa? Tengah malam atau seperti apa? Jam 10. Jam 10. Paling minimal itu jam 10. Ya. Kalau maksimal jam berapa? Ini bisa jam 1-2 ya? Ya. Oke, baik. Oke. Jadi dari ini pernyataan dari Rifan, Fomen, dan Fendi. Ini Fendi punya pernyataan sama seperti Rifan. Jadi ketagihan game online ya. Jadi dari pernyataan Rifan, Fomen, dan Fendi, ibu bisa menangkap bahwa kenapa prokrastinasinya tinggi sekali, karena memang itu kalian ini memang kurang manajemen waktu sebenarnya. Jadi berkaitan dengan prokrastinasi ini yang paling penting adalah manajemen waktu sebenarnya.
seperti itu. Tetapi yang mau ibu tanyakan kembali adalah niatan datang konseling kelompok ini tujuannya apa sih? Kalau Rifan sendiri tujuan datang konseling kelompok ini apa? Apa yang mau dirubah seperti itu? Untuk menjadi lebih baik lagi. Mau menjadi lebih baik lagi seperti itu. Kalau Fromen? Untuk merubah sikap dari sebelumnya. Oke, mau merubah sikap dari sebelumnya yang malas mungkin mengerjakan tugas, atau memang sebenarnya bukan malas, mau sih, hanya banyak sekali tuntutan yang kerjakan seperti itu. Oke, kalau Rifan? Untuk merubah dari sebelumnya. Oh, untuk berubah dari sebelumnya yang buruk mungkin jadi lebih baik seperti itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, ibu akan membagikan ada satu lembar ini untuk mengukur kalian punya perilaku. Ini untuk anak Fendi, ini untuk Roman, dan ini untuk Rifan. Jadi di situ ada pernyataan bahwa tulislah semua perilaku baik, positif, dan negatif yang kamu lakukan selama 1 minggu terakhir. Kan pikir-pikir kira-kira selama 1 minggu yang lalu hal baik apa yang saya buat, hal tidak baik apa yang saya buat, berkaitan dengan yang tadi sudah disebutkan. Jadi konseling kelompok ini supaya kita contoh Fendi yang sering main game online bisa turun dan bisa memanajemen waktu dia dengan baik untuk bisa mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ini disimpan dulu dan dipikir-pikir nanti kira-kira tulis apa di situ. Karena di pertemuan selanjutnya ibu akan lihat, oh ini sudah sejauh mana kalian punya penurunan seperti itu ya. Oke, ibu sudah kasih. Jadi berkaitan dengan silakan disimpan di situ ya. Jadi berkaitan dengan manajemen waktu, berkaitan dengan manajemen waktu, apa yang harus kita buat kira-kira untuk mengurangi prokrastinasi, penundaan pengerjaan tugas di rumah. Kira-kira apa yang harus dibuat berkaitan dengan manajemen waktu. Manajemen Fendi tidak mengerjakan tugas itu karena apa? Karena sering main game online. Jadi lupa mengerjakan tugas, atau memang sudah tahu ada tugas tetapi tidak mau mengerjakan karena keasikan main game. Ingat ada tugas terus, tapi terlalu kecanduan main game terus seperti itu. Oke, kalau Fromen, bagi orang tua, apakah tidak pernah mengecek atau seperti apa? Orang tua cek di rumah, oh anak ini sudah kerjakan ini atau belum, atau orang tua tidak pernah mengecek. Oke, kalau Fromen? Tidak pernah juga. Rifan? Pernah sekali. Terus kalau mama ke bapak, terus mama bilang apa? Kalau mama bilang, kenapa tidak kerja tugas ini? Terus Rifan jawab apa? Dia bilang lagi main game. Ada main game, jadi tidak kerja. Aduh, oke. Jadi contoh perilaku negatifnya apa? Dirubah jadi perilaku positif apa? Contoh seperti itu. Jadi sini kita harus ada skala prioritas. Apa yang diprioritaskan pertama? Bermain game, oke. Kira-kira solusinya atau kira-kira apa sih yang harus dibuat Fendi? Kira-kira buat Rifan untuk mengurangi itu. Kira-kira Rifan tidur cepat. Oke, Roman masih berpikir kira-kira Fendi, dari Fendi sendiri, apa yang selama ini kurang sih Fendi menurut Fendi? Fendi ada jadwal di rumah? Fendi ada jadwal di rumah? Jadwal, oh hari Senin ini saya bikin apa, seperti roster gitu. Ada? Iya. Oke. Ini yang harus perlu diingat ya. Ini yang penting, paling penting. Jadwal.
merencanakan jadwal atau orang biasa sebut dengan list harian. List harian yang harus dibuat. Contoh, dari bangun pagi jam berapa, Fendi? Gimana? Jam 6. Bangun pagi juga. jam 6 juga, setengah 7. 6:30. Jadi kita mulai buat list dari jam 6 itu kita bikin apa, sampai tidur kembali itu kita bikin apa. Kalau seandainya list dari jam 6 sampai jam 1 itu pasti jelas di sekolah bikin apa. Tetapi list dari pulang sekolah sampai tidur ini kan kamu tidak tahu. Toh? Apa atau jangan-jangan list dari jam 3 sampai jam 10 malam itu HP saja. Ini yang tidak boleh. Seperti itu. Kalau Fromen, kira-kira menurut Fromen berkaitan dengan masalah Fenty yang sering sekali tidak bisa mengatur waktu karena selalu main game online. Ini kira-kira Fenty harus bikin apa ini? Kira-kira harus seperti apa? Jadi harus belajar. Lihat ke Fenty. Belajar untuk apa? Belajar untuk Menjadi lebih baik itu seperti apa? Apakah mungkin mengatur waktu terus, atau membuat list, ini harus seperti ini harus seperti ini, atau tidak membuat alarm? Ada apa yang perlu kamu buat untuk mengurangi itu, untuk mengatur waktu dengan baik itu harus apa kira-kira? Mengurangi main game. Iya, mengurangi main game itu dengan cara apa? Tidur cepat. Oke. Oh, sering cek di kamar. Oh, ini anak tidur jam berapa atau tidak benar. Terus alasan ketika orang tua kan tanya kenapa belum tidur? Masih mengerjakan tugas, padahal tidak kerja ya seperti itu. Padahal main game. Wah, luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Hal apa yang dari negatif ke positif, hal apa yang harus dirubah. Terus kira-kira dari tadi saran dari teman-teman tadi, seperti mungkin tadi apa tadi Promex bilang apa, harus disita HP-nya, dibikinkan jadwal, buat jadwal. Mungkin untuk kamu 3 semua dibuatkan jadwal kegiatan harian. Hari ini bikin apa, dari jam ini sampai ini bikin apa. Promen juga dari jam ini ke sini bikin apa. Sudah, Ibu ada beberapa lembar bukan soal ya, ini ada kepuasan konseling. Jadi sebelum ke situ Ibu mau sampaikan bahwa dalam kita memberikan solusi atau kita melakukan solusi dari teman-teman, mungkin ada kesulitan, tapi berharap kesulitan ini dapat dilewati dengan baik. Dari pertemuan yang sebelumnya Ibu bilang saling mendukung itu penting, apalagi yang kelas 3 sama-sama ya, ini harus saling mendukung. Karena yang Ibu sudah sampaikan bahwa kalau kalian tidak bisa mengerjakan tugas, nilai yang baik sedikit ini, semester 1 ini bisa-bisa tidak tembus seperti itu. Jadi itulah tujuan kita melakukan konseling kelompok ini, supaya kita mencari solusi bersama. Dan kita sudah mendapatkan solusi dari yang minggu lalu, sekarang juga mungkin yang tadi disampaikan Fromens, mungkin besok, lusa dan seterusnya bisa dicoba. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus mengatur waktu, mengontrol kita punya diri, self control namanya. Kita harus kontrol kita punya diri. Oh, ini harus saya buat baik, ini harus saya buat, ini apakah baik atau tidak, seperti itu. Dengan begitu kita bisa tahu, oh sudah sejauh mana kamu punya diri. Ini mungkin kita punya kegiatan sudah mau berakhir, tapi sebelum itu mungkin kamu harus isi ini dulu, tulis nama. Oke, isi sudah supaya kita jangan membuang waktu.
kasih. Jadi sebelum kita menutup ini kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau sampaikan bahwa segala hal dalam kegiatan konseling kelompok ini diharapkan dilakukan dan diingat seperti itu. Ibu yakin, ibu percaya bahwa memang sulit untuk berubah, tetapi alangkah lebih baiknya dicoba seperti itu. Sebelum kita menutup kegiatan ini, tadi sudah komen, sekarang mungkin Fendi menutup kegiatan ini dengan doa. Bapak, jangan Bapak. Terima kasih sebelumnya.